Iya, kemarin itu ada yang bertanya, apakah penanggalan-penanggalan Yahudi itu yang hari ini itu dari mana? Dari Tanakh atau dari Talmud? Nah, saya lupa yang nanya kemarin, tapi saya catat itu ya. Penanggalan-penanggalan Yahudi itu dari Tanakh atau dari Talmud. Nah, sebentar. Penanggalan Yahudi itu asalnya dari Tanakh. Talmud itu baru ada abad kedua ya setelah Yesus. Nah, penanggalan Yahudi itu sudah ada sejak zaman Musa, sejak dari zaman di Mesir. Makanya penentuan bulan pertama itu ya bulan Nisan sebagai bulan pertama, tadinya bulan Nisan itu bukan bulan pertama tapi Rosh Hashanah ya atau sekitar bulan Oktober. Bulan Nisan itu sekitar bulan Maret ya. Tadinya bulan pertamanya Yahudi itu sekitar Rosh Hashanah, tetapi kalau Anda lihat di Keluaran 9, bulan ini akan menjadi bulan pertama bagimu, bulan Nisan itu. Karena itu adalah titik awal orang Israel keluar dari Mesir. Dan di tanggal 14 Nisan mereka merayakan Paskah pertama kali dan mereka melakukannya di rumah-rumah. Perjamuan Tuhan itu tidak dirayakan di sebuah gedung yang mewah yang megah dengan formalitas ya. Karena perjamuan Tuhan itu adalah sebuah perjamuan keluarga. Mereka ada fellowship, mereka makan bersama, dan di situ nanti dalam makan bersama itu orang tua mengajarkan anaknya tentang firman Tuhan, dan orang-orang yang tidak mampu bisa bergabung bersama dengan rumah tangga tersebut ya untuk melakukan perjamuan Tuhan. Itulah perjamuan Tuhan yang benar, bukan dengan sloki, dengan hosti ya. Makanya saya selalu berkata, kalian gereja-gereja yang merasa paling mendekati kisah para rasul, saya katakan ya, hari ini tidak ada satu organisasi gereja pun yang ritual ibadahnya itu adalah ritual ibadah yang dilakukan oleh para rasul atau gereja mula-mula. Nggak ada. Mau itu gereja Katolik, apalagi tambah jauh. Gereja Ortodok itu jauh banget. Justru gereja Ortodok itu yang pertama kali menyelewengkan ritual-ritual ibadah itu sehingga jauh dari ajaran para rasul. Ya, lihat saja jubah-jubahnya, simbol-simbolnya itu nggak ada di Alkitab semua yang mereka pakai. Ya, jadi gereja Ortodok itu justru jauh dari ajaran para rasul. Mantra-mantranya, ritual, ya semua hafalannya nggak ada semua. Kalau kita mau kembali ke gereja para rasul, ya gereja rumah. Seperti yang dilakukan oleh beberapa hamba Tuhan di Indonesia, gereja rumah. Tetapi mereka pun melakukan gereja rumahnya nggak alami, tapi mereka melakukan ibadah gereja biasa, tapi di rumah. Jadi sama saja. Jadi sama saja. Jadi yang benar itu ya ibadah kekristenan yang benar adalah gaya hidup kita. Jadi apakah ritual-ritual itu salah? Bukan. Bukan salah. Tetapi jangan pernah bangga, jangan pernah mengklaim bahwa Anda yang paling mirip dengan gereja para rasul. Enggak ada. Karena semua ritual-ritual itu adalah bentuk kontekstual penginjilan di zaman itu. Zaman itu, ya di zaman Ortodok, orang-orang Yunani itu punya sebuah ritual. Kalau orang-orang Kristen Yahudi, mereka mengikuti caranya Yudaisme, beribadah di sinagog dengan cara-cara Yahudi. Ya, jadi mereka ritualnya adalah ritual Yudaisme. Lalu gereja yang di Antioquia, mereka itu tidak melakukan ritual apa-apa, mereka cuma kumpul, makan bersama, kadang-kadang menyanyi, terus kemudian belajar firman Tuhan. Itu yang dilakukan. Coba kalau lihat di gereja Berea, kisah Rasul 17 ayat 11. Mereka bersama-sama bertekun hati menyelidiki, sama-sama loh, bukan cuma gembalanya doang, tapi sama-sama menyelidiki. Jadi ritual-ritual itu adalah ciptaan manusia di zaman modern ini, di zaman sejak 302, sejak Konstantinopel itu. Ya. Jadi
Jangan bangga dengan ritual-ritual yang Anda lakukan. Itu semua tidak ada yang tertulis di Alkitab. Jadi nggak heran kalau Mokoginta CS itu menggugat kalian. Ya, yang mereka gugat itu adalah ritual-ritualnya. Termasuk Anda merayakan Paskah hari Jumat, Yesusnya bangkit hari Minggu. Itu juga adalah sebuah ritual yang Anda buat sendiri, yang dibuat oleh gereja setelah Konstantinopel. Karena sebelum ada konsili Nikaya, kaum Montanis merayakan, memperingati penyaliban Yesus itu bukan hari Jumat, tetapi tanggal 14 Nisan. Dan 4 hari setelah tanggal 14 Nisan dihitung. Itulah hari pertama minggu itu. Yang itulah hari kebangkitan, sorry ya. Nah, kalau Anda mau merayakan hari kebangkitannya, maka Anda harus ngitung mundur, karena hari kebangkitan Yesus adalah hari pertama minggu itu, sehingga Anda harus ngitung mundur. Tetapi nanti Anda meleset, Yesusnya tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengapa? Karena Yesus itu disalib di hari raya Paskah Yahudi. Hari raya Paskah Yahudi itu tanggal 14 Nisan. Ya, dan itu harus hari raya Paskah. Mengapa? Karena Yesus adalah domba Paskah. Ya, kalau Anda lihat di dalam tradisi Yahudi itu setiap hari Paskah mereka itu potong domba dan tidak boleh ada tulang yang dipatahkan. Ya, jadi waktu Yesus disalib, ia mati disalib. Kalau nggak mati disalib, maka tulangnya harus dipatahkan supaya mati. Jadi Yesus itu turun disalib itu udah mati. Dan tidak ada tulang yang dipatahkan. Alkitab mengatakan tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Karena nggak boleh domba Paskah itu tulangnya dipatahkan. Jadi dibakar. Semua dibakar. Nah, Yesus juga sama. Nah, kalau Anda merayakan Paskahnya hari Jumat dan Yesus bangkitnya hari Minggu, merayakan Paskah itu sekarang kaprah ya. Namanya merayakan Paskah itu Anda hari Minggu. Jumat Agung, Sabtu Sepi, Minggu Paskah. Nah, itu kacau tuh. Namanya Paskah itu hari kematiannya Yesus. Tapi kita merayakan Paskah itu malah kebangkitannya Yesus kan. Nah, jadi itu juga kacau. Makanya Anda juga sekarang ritualnya kacau sekali di gereja itu. Jadi jangan bangga ya dengan ritual-ritual itu. Karena Anda sendiri udah kacau ritualnya di gereja itu. Mengapa? Karena Anda tidak mengikuti yang tertulis di Alkitab dari awal. Kalau Anda ikuti yang tertulis di Alkitab dengan setia, maka Anda akan mengerti bahwa namanya Paskah itu adalah kematian Yesus, bukan kebangkitan. Paskah itu adalah kematiannya Yesus. Ya, kalau Anda buka di prosesi penyaliban Yesus dalam Yohanes 19, itu Paskah. Ya, hari raya Paskah. Dan itu kematian Yesus, bukan kebangkitannya. Jadi kecampur aduk kalian itu ya. Merayakan Paskah, coba Anda lihat di kalendernya orang Kristen. Hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu berarti kebangkitannya Yesus itu hari Minggu. Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu apa? Kematiannya Yesus. Kematiannya Yesus itulah Paskah. Kacau sekali jadinya. Nah, itu kita harus mengerti. Satu itu ya. Jadi kita harus tahu kembali ke Alkitab. Nah, karena itulah orang Islam mengolok-olok kalian. Nah, bukan saya, karena saya tidak merayakan Jumat Agung. Saya juga tidak merayakan 25 Desember. Nah, kalau saya ada bersama-sama dengan orang di gereja pada 25 Desember, saya bukan merayakan ritual ibadah agama saya, yang saya percaya itu, tapi saya sedang merayakan budaya orang Eropa. Nah, harus dibedain ya. Karena budaya orang Eropa ada namanya Natal. Dan Natal itu 25 Desember. Itu budaya. Ya. Apakah itu kelahiran Yesus? Buat saya bukan. Ya, tapi saya merayakan Christmas-nya orang Eropa. Nah, sebelum Christmas nanti ada Santa Claus. Santa Claus-nya 2 kali. Santa Claus yang dari Turki sama Santa Claus yang dari Spanyol. Sama-sama Santa Claus. Karena Santa Claus itu orang Turki ya sebenarnya. Santa Nicholas itu orang Turki. Namanya Santa Nicholas dari Smyrna kalau nggak salah. Nama lengkapnya itu orang Turki dia.
Santa Nicholas. Tapi sekarang Turkinya udah nggak merayakan Natal, ya. Nah, itu semua adalah tradisi orang Eropa, ya, budaya. Kayak kalau di Indonesia itu ada satu suro, ada tanggalan-tanggalan tertentu, ya. Orang-orang Kejawen, orang-orang Jawa itu punya tradisi. Nah, itu sama, itu hanya sebuah tradisi saja. Tidak ada makna magis di dalamnya bagi saya. Tidak ada makna magis atau mistik atau makna teologis, nggak ada. Buat saya itu nggak ada. Itu cuma karena kita senang. Buat saya itu hanya senang-senang. Jadi Anda juga tidak bisa mengatakan, loh itu Pak Paul juga merayakan atau enggak. Saya tidak merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Saya hanya merayakan budayanya orang-orang ini. Senang aja kan? Salah nggak? Enggak salah. Karena di dalam Roma 14, kita nggak perlu memelihara hari-hari juga, nggak masalah. Jadi itu bukan masalah salah benar ritual-ritual yang Anda lakukan itu, tapi Anda harus mengerti mengapa dilakukan seperti itu. Beberapa pendeta berkata, jangan bilang Happy Easter, karena Easter itu pagan. Anda sendiri merayakan Paskah hari Minggu juga itu pagan. Itu juga tradisi pagan itu. Nggak ada Paskah hari Minggu itu. Paskah hari Minggu itu nggak ada. Namanya Paskah itu 14 Nisan. Ya, jadi Anda harus paham juga yang begitu-begitu. Jangan nuduh orang pagan, Anda sendiri pagan. Nuduh orang lain sesat, Anda sendiri sesat. Nah, nggak boleh ya. Nggak baik, jangan ditiru. Ya, jadi Anda harus paham itu dulu. Nah, terus balik lagi. Apakah kita perlu merayakan hari raya orang Yahudi? Nggak perlu, karena Roma 14 sudah berkata, kita itu nggak perlu lagi pegang-pegang hari tertentu, merayakan hari-hari tertentu, itu udah nggak penting lagi. Karena di dalam Efesus 2 ayat 15 sudah dijelaskan, Yesus Kristus, dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya, 613 hukum itu ya, 613 mitzvot, dan mendamaikannya di dalam dirinya menjadi satu dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Satu, itu semua itu hukum-hukum itu didamaikan di dalam dirinya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah esensial dari hukum Taurat, yaitu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia. Nah, hal ini penting ya. Anda jangan bolak-balik, ya jangan dibolak-balik kebenaran-kebenaran seperti ini. Kalau Anda bolak-balik, maka Anda akan gagal untuk bisa memahami esensial dari firman Tuhan, dan Anda akan menjadi orang yang agamawi. Hati-hati ya, semua agama itu berpotensi melakukan kekejaman, sekalipun agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, segala sesuatu yang diagamakan itu, kata agama itu kan berasal dari kata artinya tradisi. Ya, agama itu tradisi, keteraturan, ya, supaya teratur. Supaya teratur maka harus ada yang boleh nggak boleh. Supaya boleh nggak boleh maka harus dikasih sanksi. Yang memberi sanksi siapa? Tuhan, bukan manusia. Manusia memberi sanksi kepada sesamanya atas dasar ajaran dari agamanya. Lucu ya, padahal Alkitabnya itu kan diturunkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan hukum kepada manusia. Kalau manusia salah, yang menghukum itu harus Tuhan, bukan manusia. Tapi manusia yang menghukum manusia sesamanya. Berarti apa? Berarti ada yang salah. Berarti Tuhannya nggak bisa. Harusnya yang menghukumkan Tuhan, bukan manusia. Nah, itu kebalik-balik cara berpikir kita. Itulah agama, mau agama Kristen. Makanya saya itu mengkritik orang-orang Kristen yang dikit-dikit ngomong sesat. Orang Kristennya dikit-dikit ngomong sesat itu menyebalkan, tahu nggak? Rese, ya. Padahal Anda sendiri, kalau saya tanya balik, nggak ngerti sesatnya di mana, dan mungkin ada sendiri yang sesat. Kalau kita balikin ke Alkitab, Anda yang suka menyesatkan orang lain, yang misalnya Anda, ini Paulus sesat,
Saya tanya balik, ternyata Anda yang sesat. Ya. Yang tidak sesuai dengan Alkitab itu ada. Nanti Anda berusaha sibuk mengarang dengan semua yang saya tuduhkan kepada Anda yang tidak Alkitabian, nanti ada karang-karang. Nanti tahun depan saya tanya yang sama, Anda nanti jawabannya beda. Tahun depan saya tanya lagi, jawabannya beda lagi. Karena ngarang. Katanya itu kan sesuai dengan hikmat Roh Kudus. Wah, hikmat Roh Kudus gundulmu peang. Nggak ada ya hikmat Roh Kudus berubah-berubah. Nggak ada firman Tuhan itu ya dan amin, tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Anda ngarang, makanya berubah-ubah. Tapi kalau Anda nggak ngarang, nggak mungkin berubah. Bentar, saya cari posisi Wena. Ini saya duduk di sofa, jadi sofanya kurang ambles ya. Ya, karena ini sofa bukan buat siaran, tapi ini sofa ini memang buat santai, buat malas-malasan. Oke, terus ada pertanyaan lagi. Itu tadi ya mengenai hari-hari gitu ya. Ada itu mengenai hari-hari. Jadi kita sebetulnya nggak perlu merayakan hari-hari, hanya kita harus tahu, kita harus paham, kita harus mengerti mengapa Paskah, mengapa Natal. Ya kalau Natalnya sesungguhnya, kalau nanti Natal yang sesungguhnya itu tanggal 15 Tisiri 200. Jadi 15 Tisiri ya. Nanti saya kalau saya terangkan ini panjang lagi, yaitu sekitar bulan Oktober, bukan bulan Desember ya. Itu perhitungan Yahudi dengan perhitungan saya sama persis ya. Waktu saya ada dari tes Sufah itu dia ngitung, terus saya baru tahu ya setelah saya keluarkan buku Menggugat Alkitab, saya menghitung Natal itu tanggal 15 Tisiri, terus saya baca bukunya Rabi ini, ternyata sama cara menghitungnya. Terus saya nemukan ada teolog kuno banget tahun 1986 dari Australia, dia hitung juga sama, ternyata sama semua ya. Jadi padahal saya nggak janjian, saya nggak ambil bukunya mereka, tapi itu bisa sama ya.